Shalom saudaraku, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan senantiasa rindu untuk selalu bisa bersekutu dekat dengan Tuhan. Renungan hari ini dengan tema yang memikat hati kita. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah sumber kehidupan kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ternyata di akhir zaman ini, iblis mengupayakan dan memanfaatkan kenyamanan hidup manusia di bumi ini agar manusia dapat melupakan Tuhan. Inilah jerat bagi hidup manusia yang hidup di akhir zaman ini. Keindahan dunia dengan segala kesenangannya ini akan membuat hidup manusia menjadi nyaman, senyaman-nyamannya sampai mereka melupakan Tuhan dan rencananya yang indah bagi mereka. Dunia dengan segala keindahannya telah memikat hati banyak orang sehingga mereka melakukan segala cara dan segala upaya untuk mengejar dan memperoleh perkara duniawi. Dalam usaha untuk memperoleh kesenangan duniawi inilah banyak sekali yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Dan tanpa disadari, orang yang terpikat hatinya pada hal duniawi yang semu ini, hidupnya mulai kehilangan sukacita dan kehilangan damai sejahtera. Bahkan banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Saudaraku, sekarang ini ada istilah yang namanya nomophobia. No mobile phobia. Nomophobia ini adalah ketakutan yang timbul saat seseorang tidak bisa dekat dengan telepon genggamnya. Orang dengan fobia ini selalu mementingkan telepon genggamnya dan tidak bisa lepas dari barang ini. Kemana-mana benda ini selalu dibawa dan sebentar-sebentar dibuka meskipun tidak ada pesan yang masuk. Orang ini akan menjadi gelisah dan merasa cemas bila kehilangan jaringan atau kehabisan baterai atau kehabisan kuota. Sampai-sampai ketika media Chicago Tribune di Amerika Serikat mengadakan survei, lebih dari 40% responden menyatakan lebih baik tidak gosok gigi seminggu daripada pergi tanpa membawa telepon genggam. Dan yang lebih parah, sebuah berita menceritakan bahwa seorang anak ingin menjadi telepon genggam milik ibunya. Mengapa anak ini pengen menjadi telepon genggam saja? Ya karena ibunya lebih sering mengajak benda telepon genggam itu tersenyum dan berkomunikasi ketimbang ibunya berkomunikasi dengan dirinya sebagai anaknya. Ini adalah cerita yang ironis, tapi inilah yang terjadi dan secara nyata ada dalam kehidupan sekarang ini. Sungguh suatu kenyataan yang sangat memprihatinkan, dan banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya telah terpikat pada sesuatu yang salah. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Ya saudaraku, dunia ini menawarkan banyak hal, baik itu kemewahan, baik itu keindahan, dan kesenangan. Dan salah satunya sekarang ini adalah ada alat yang namanya handphone. Memang banyak kemudahan dan kebaikan dapat kita nikmati oleh adanya teknologi ini. Khususnya teknologi telepon genggam yang dimiliki oleh banyak orang di berbagai kalangan usia dan tingkat sosial. Dalam waktu singkat, alat ini telah berdampak besar dalam kehidupan manusia. Paling tidak, ia menyita waktu kita lebih banyak. Disinilah kita perlu mawas diri. Firman Tuhan hari ini menarik kita untuk kembali memeriksa hati. Apakah yang lebih memikat hati kita? Masihkah kita mencari kerajaannya hingga perasaan, pikiran, kehendak kita terarah dan menyukakan hatinya Tuhan? Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 30 sampai 31. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku, kita sekarang ini hidup dalam dunia dan kita membutuhkan banyak hal untuk dapat hidup sebagaimana mestinya. Karena ada banyak juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita penuhi dan kita kerjakan. Tetapi jangan sampai hati kita terpikat dan tertawan oleh yang lain. Apalagi pada hal-hal perkara duniawi. Jalani kehidupan ini dengan tetap fokus kepada Tuhan saja. Karena di dalam Tuhan ada kebenaran dan Tuhan adalah sumber berkat juga. Jadilah pemenang dengan tetap dalam perkenanan Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, banyak orang Kristen berurusan dengan Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani, dibebaskan dari kesulitan hidup, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini Tuhan hanya menjadi alat atau sarana dan bukan lagi menjadi tujuan hidupnya. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup ini, seharusnya kitalah yang harus memberi diri sebagai alat dan sarana bagi Tuhan untuk menggenapi seluruh rencana dan kehendak-Nya. Dalam kehidupan jemaat abad pertama juga telah terjadi penyimpangan ini. Seperti yang Paulus katakan bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudaraku, banyak orang Kristen yang belum mampu keluar dari konsep manusia pada umumnya, hidup
untuk mencari nafkah, hidup untuk mengejar keinginan daging saja. Mereka lebih fokus pada kebutuhan fisik dan kebutuhan jasmani, tetapi hal-hal rohani kurang mereka perhatikan. Saudaraku, dalam Mazmur pasal 73 dapat ditemukan kenyataan bahwa orang-orang fasik memiliki keberadaan hidup yang baik. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup dalam kebenaran malah menderita. Fasik itu artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli pada hukum-hukum kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, kalau orang percaya dalam keadaan yang serba baik dan serba nyaman dan tanpa masalah hidup, maka ia harus waspada. Sebab iblis akan memanfaatkan kondisi tersebut sebagai suatu jebakan dan mengupayakan seseorang untuk lebih mengasihi sesuatu yang lain melebihi daripada kasihnya kepada Tuhan. Ternyata di akhir zaman ini, iblis mengupayakan dan memanfaatkan kenyamanan hidup manusia di bumi ini agar manusia dapat melupakan Tuhan. Inilah jerat bagi hidup manusia yang hidup di akhir zaman ini. Keindahan dunia dengan segala kesenangannya ini akan membuat hidup manusia menjadi nyaman. Senyaman-nyamannya sampai mereka melupakan Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup mereka. Iblis menawarkan keindahan dunia ini kepada Yesus. Tetapi Yesus dengan tegas menolaknya. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 5-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti." Saudaraku, bujukan dan rayuan iblis dengan menjanjikan keadaan nyaman untuk menikmati dunia hari ini tanpa Allah adalah pencobaan yang sangat berbahaya. Kenyamanan hidup juga bisa membuat seseorang tidak memerlukan siapa-siapa, bahkan tidak lagi merasa membutuhkan Allah. Kenyamanan hidup yang menciptakan suasana jiwa di mana seseorang tidak merasa membutuhkan Allah adalah keadaan yang gawat yang harus dengan cepat segera disadari oleh orang itu. Hasrat percintaan akan dunia ini, di mana hati manusia telah terpaut dan terpikat pada hal duniawi, maka tanpa disadari oleh manusia bahwa perkara ini adalah hasrat pemberontakan dan perlawanan terhadap Allah. Ketika kita terpikat pada hal duniawi, maka kita akan mulai meninggalkan kebenaran hukum Tuhan. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus memperingatkan agar orang percaya menjaga diri dari hal tersebut. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 34. "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat."
Saudaraku, percintaan dunia inilah yang sama artinya dengan tipu daya kekayaan yang telah menjerat banyak orang. Oleh sebab itu, terikat dengan dunia ini sama dengan menyembah iblis. Karena sesungguhnya kenikmatan duniawi ini yang iblis tawarkan. Sadarilah saudaraku, bahwa kenyamanan hidup yang berfokus untuk kepuasan diri membuat seseorang tidak melayani Tuhan secara benar, tetapi dia hanya melayani dirinya sendiri. Inilah ciri dari orang yang sedang terjerat oleh tipu daya kekayaan dan kenyamanan hidup, sehingga tidak mencintai sesamanya dengan sungguh dan tidak mengupayakan keselamatan jiwa orang lain. Dia tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Dia tidak peduli dengan orang lain. Yang penting keuntungan untuk diri sendiri. Saudaraku, kuasa kegelapan yang juga berupaya menawarkan kenyamanan hidup di dalam dunia ini akan membuat hidup manusia menjadi nyaman untuk sementara waktu. Senyaman-nyamannya sampai mereka tidak mengharapkan dunia lain, yaitu dunia kerajaan yang Tuhan tawarkan kepada kita, kerajaan Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata, "Di rumahku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ya saudaraku, Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dan kita semua berjuang dengan sungguh-sungguh dengan menjaga hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, supaya kita dapat tinggal bersama Tuhan di kerajaan surga. Tetapi tidak banyak orang merindukan rumah Bapa, sebab mereka telah menjadikan dunia ini sebagai firdausnya. Saudaraku, sungguh rumah Bapa menjadi tidak menarik karena manusia lebih tertarik tinggal di rumah Bapa yang lain yang sekarang ini kelihatan, yaitu rumah buatan tangan iblis lewat tawaran kenyamanan hidup untuk kepuasan diri yang dirasa lebih nyaman. Inilah keinginan dan harapan manusia pada umumnya saat ini, memiliki sebuah surga di bumi tanpa memikirkan dunia lain yang telah Tuhan Yesus persiapkan bagi orang-orang kudusnya. Dalam isi doa-doa yang sering kita dengar adalah seringkali seseorang mengharapkan Tuhan mau mengerti dan menyediakan fasilitas kenyamanan hidup baginya selama ia hidup di bumi ini. Padahal Tuhan memberi pernyataan yang sangat jelas di dalam Yohanes pasal 15 ayat 19. "Sekiranya kamu di dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan hendak menunjuk bumi ini adalah tempat persinggahan sementara orang percaya, dan bukan tujuan untuk menggumuli kenyamanan hidupnya di bumi ini. Sebagai penutup renungan hari ini, saya ingin pesankan kepada Anda semua yang mendengarkan dan menyaksikan renungan hari ini. Saudaraku, di bumi adalah tempat perjuangan untuk hidup, mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya, membuktikan bahwa kita taat memberi hidup di dalam pemerintahan Tuhan, serta setia mengambil bagian di dalam penderitaan memikul salib, melaksanakan seluruh kehendaknya atas hidup setiap kita.
berangkat dari hal ini, kita semakin mengerti arti seruan oleh Tuhan Yesus tentang kumpulkanlah harta di surga, bukan yang di bumi. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini yang sudah mengajar kami dan memperingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini hati kami telah terpikat pada hal-hal duniawi dan kedagingan saja. Kami sekarang sadar dan mengerti bahwa ini adalah perkara yang salah. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk hanya fokus pada kebenaran dan rancangan Tuhan saja atas hidup kami. Karena kami tahu, Engkau adalah sumber berkat dan sumber kebenaran. Ketika hidup kami dalam kebenaran-Mu dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, maka Engkau yang akan mencukupkan dan yang memelihara serta menopang hidup kami. Kalau sekarang kami ada, itu semua karena anugerah kemurahan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, dan sedang dalam beban berat hidup mereka. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu juga. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntun hidupmu dalam jalan kebenaran Tuhan, dan hidupmu hanya mengandalkan Tuhan saja. Jangan takut, jangan khawatir saudaraku, tetaplah optimis dalam pengharapan yang baru, karena ada Tuhan yang mengasihi dan memelihara hidupmu. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, pada teman, dan pada sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.